Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun saudara berada dan mendengarkan siaran ini. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun persiapan Kota Pangkal Pinang kembali mengudara pada gelombang 98,8 meter. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Suatu pagi, suara dari Radio RRI stasiun persiapan Kota Pangkal Pinang mengagetkan banyak orang, terutama para penyiar di stasiun radio tersebut. Sebab suara penyiar itu sangat asing dan bukanlah penyiar RRI. Ternyata itu adalah suara anak remaja berusia 19 tahun, Imron Pangkapi, yang pagi itu mengkudeta mikrofon penyiar RRI dan menyiarkan bergaya ala penyiar profesional. Namun, itulah titik awal Imron Pangkapi yang kala itu masih sangat muda diangkat resmi menjadi penyiar radio RRI Kota Pangkal Pinang. Selanjutnya, Imron Pangkapi pun mulai resmi bercuap-cuap di stasiun radio sebagai seorang penyiar resmi RRI. Bukan lagi karena iseng dan mencuri mikrofon, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Suara dan sosok Imron Pangkapi dikenal luas masyarakat Pulau Bangka dengan nama panggilan di udara, Emron MA. Kemampuannya mengolah kata, fasih dalam berbicara, langsung dan membangkitkan semangat masyarakat melalui siaran radio yang mengudara membuat dia menjadi populer. Sebagai pembaca warta berita yang dikenal fasih dan sangat ditunggu oleh pendengar RRI seantero Pulau Bangka, Imron Pangkapi juga mengasuh acara musik pengantar istirahat siang atau MPIS. Selanjutnya, kepiawaian Imron Pangkapi dalam bertutur langsung dan mengolah kata menjadi kalimat yang enak didengar membuat ia dipercaya sebagai pelapor atau penyiar langsung pandangan mata untuk siaran langsung olahraga. Imron Pangkapi, siapa yang tak mengenal nama itu? Bukan hanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tapi nama itu menjadi salah satu nama yang cukup populer di kancah nasional. Maklum, kiprahnya bukan hanya di tingkat lokal, tapi di kancah palagan politik nasional. Bahkan jauh sebelum masuk ke dalam palagan politik nasional, ia dikenal luas sebagai seorang wartawan yang kritis, pemberani. Bahkan tulisannya menjadi konsumsi pejabat negara di era Orde Baru. Di usianya yang masih muda, Imron Pangkapi dikenal sangat piawai dalam mengolah kata, baik tulisan maupun lisan. Ia dikenal pandai memanfaatkan momen atau kesempatan sehingga terus eksis dalam berbagai keadaan bahkan pergantian zaman. Imron Pangkapi lahir di Pangkal Pinang 26 Juni 1957, putra pasangan Muhammad Asir Haji Aris dan Hajah Zainab binti Haji Limin. Ayahnya dikenal sebagai penghulu asir yang pada masa mudanya menghabisi hampir seluruh waktu untuk berdakwah syiar Islam dari desa ke desa di seluruh Pulau Bangka. Sebelum wafat pada tahun 1968, Allahyarham Muhammad Asir memangku jabatan di KUA Kecamatan Kota Pangkal Pinang II. Imron memulai karir sebagai penyiar RRI persiapan Pangkal Pinang. Belum tamat semia kala itu, dia sudah dikenal luas sebagai reporter RRI yang handal. Dia mengasuh berbagai acara yang memikat kaum remaja dan sangat populer sebagai satu-satunya penyiar laporan mata pertandingan sepak bola. Ketika peresmian Stadion Orom Sungai Liat, Imron dan Kepala RRI M. Amin Sultan mencatat sejarah siaran RRI dengan menggunakan sarana kabel telepon yang siarannya bisa diterima di seluruh kawasan Sumatera bagian selatan. Sayangnya, di tahun 1977, saat usianya pas 20 tahun, Imron dipecat dari RRI Pangkal Pinang karena terlibat peristiwa politik memprotes hasil pemilu 1977. Bersama teman-temannya antara lain Dharma Sutomo Hatamar Rosyid atau Bang Momo, Sukirman Tanjung, Hairul Sutrisno, dan Tang Junaidi. Mereka ditangkap, ditahan, dan diadili sebagai terdakwa kasus Supersip. Peristiwa itu menggembarkan Bangka Belitung dan tercatat sebagai peristiwa politik terbesar pada zamannya. Bebas dari penjara pada tahun 1978, Imron hijrah ke Jakarta, kemudian menambah namanya menjadi Pangkapi, sehingga kita kenal sampai sekarang menjadi Imron Pangkapi. Di Jakarta,
Imron bergabung sebagai wartawan harian Pelita. Tidak sampai 1 tahun, Imron Pangkapi sudah tercatat sebagai wartawan ibu kota yang lincah dengan tulisan-tulisan tajamnya. Tahun 1979, Imron dikirim ke Timor Timur, bertugas liputan wartawan di medan operasi. Imron Pangkapi menjelajahi hampir semua tanah Timor Timur, mulai dari Komoro, Deli, Los Palos, PKK, Baukau, dan Laga. Tulisannya tentang Timor Timur mengantarkannya masuk jajaran elit wartawan Hankam. Tahun 1981 sampai 1983, Imron menjadi wartawan Hankam yang bertugas mengikuti hampir seluruh perjalanan Menhankam atau Pangap Jenderal TNI M. Yusuf ke seluruh Indonesia. Dia juga sering menyertai kunjungan kerja Pangkom Kamtib Laksamana TNI Sudomo serta melaporkan palagan-palagan kritis Orde Baru. Imron kemudian beralih menjadi wartawan politik dan hukum. Dia menemui satu persatu para politisi nasional. Dia juga berkenalan, berwawancara, dan kemudian berteman dengan tokoh-tokoh terkenal praktisi hukum nasional. Nama-nama besar seperti Adnan Buyung Nasution, Haryono Citro Subeno, Yap Tiam Hen, Estasrip, Abdurrahman Saleh, Todung Mulia Lubis, Oce Kaligis kemudian menjadi teman-teman akrabnya. Ketika kontroversi peradilan kasus pembajakan pesawat Garuda Waila, Imron kemudian menuangkannya dalam sebuah buku, Hukuman Mati Imam Imron. Buku ini kemudian menjadi rujukan peristiwa Persib ketika bedah buku pada tahun 1983. Majalah Tempo melaporkannya dalam rubrik Rehal dan menyebutnya buku Hukuman Mati karya Imron Pangkapi sebagai sebuah disertasi doktor. Imron juga menulis buku kasus tentang pra-peradilan dalam kenyataan bersama Oce Kaligis dan Denny Kaili Mama. Pada 1985, Imron bergabung dengan Surat Kabar Ekonomi Bisnis Indonesia. Dia tercatat sebagai wartawan bergaji besar angkatan pertama di bisnis Indonesia. Pada tahun 1985, Imron bergabung dengan Surat Kabar Ekonomi Bisnis Indonesia. Dia tercatat sebagai wartawan bergaji besar angkatan pertama di bisnis Indonesia. Koran Sukamdani dan Erik Samola ini sebagai surat kabar pelopor yang menghargai profesi wartawan dengan penghasilan yang layak. Tahun 1989, Imron dan beberapa kawannya dari bisnis Indonesia adalah gelombang pertama tradisi baru wartawan dibajak. Antar perusahaan penerbitan mulai dikenal perpindahan wartawan kualifikasi tertentu. Beberapa wartawan bisnis pindah ke harian Media Indonesia milik konglomerat Surya Paloh. Imron Pangkapi, Andi F. Noya, Andrianus Pau, dan Herdi Sahrashad adalah wartawan-wartawan pelopor yang mutasi antar lembaga karena profesionalisme. Mereka mengejar penghasilan yang lebih menjanjikan, namun tetap menjunjung tinggi profesionalisme jurnalistik. Imron wartawan yang tergolong unik, kendati memegang teguh profesionalisme jurnalistik, tapi dia tetap sebagai aktivis organisasi politik. Di saat dominasi Golkar yang luar biasa di era Orde Baru, Imron aktif justru di organisasi politik oposisi. Dia tercatat sebagai wakil Sekjen Generasi Muda Persatuan atau GMP yang didirikan Ketua Umum P3 Dr. Haje Naro, hingga Imron terpilih sebagai Sekjen Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ka'bah. Imron juga memegang jabatan kepartaian di P3 yang tidak pernah berhenti sejak 1989. Berturut-turut jabatannya di P3: Ketua Departemen Penerangan DPP P3, Departemen Kader, Ketua DPW P3 Bangka Belitung, Wakil Sekjen DPP, Ketua DPP P3, Wakil Ketua Umum DPP P3 2 periode, hingga sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Persatuan Pembangunan. Imron tercatat sebagai satu-satunya tokoh P3 yang pernah memegang posisi kunci partai tanpa pernah berhenti sekalipun dalam 6 kali muktamar atau kongres. Bahkan dalam 4 kali muktamar,
Imron senantiasa memperoleh suara dukungan peserta masuk 3 besar untuk kepemimpinan P3 nasional, sebuah prestasi pembinaan organisasi yang jarang diraih oleh politisi-politisi lain dari partai manapun. Tahun 1987, Imron pertama kali menjadi caleg DPR RI, memecahkan dominasi caleg asal daratan Sumatera Selatan. Kendati gagal, dalam usia 29 tahun dia bisa memecahkan rekor caleg muda di papan atas. Pada pemilu tahun 1992, Imron terpilih sebagai anggota MPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Selatan. Pelantikannya sebagai anggota MPR RI C658 pada 1 Oktober 1992 sekaligus membukukan namanya sebagai putra bangka pertama yang memecah rekor sebagai anggota lembaga tertinggi negara di zaman Orde Baru. Dia mensejajarkan dirinya bersama putra Belitung Muhammad Muaz yang telah lebih dulu duduk di MPR RI. Sebagai anggota MPR RI, Imron dikenal luas karena peranannya sebagai juru bicara fraksi P3 di Badan Pekerja MPR yang membahas GBHN atau Garis Besar Haluan Negara dan ketetapan tentang pengangkatan presiden. Wajar kalau wajahnya kala itu sering muncul di TVRI sebagai satu-satunya media audio visual di masa itu, membuat Imron Pangkapi putra Bangka Belitung sejajar dengan politisi-politisi kawakan lainnya. Kendati punya jabatan di MPR RI, Imron tetap menekuni tugasnya sebagai redaktur politik harian Media Indonesia. Dari sinilah Imron dekat dengan Surya Paloh karena hubungannya sebagai pimpinan, sebagai sahabat dan mitra politik. Dalam pemilu 1999, Imron dari Dapil Sumatera Selatan mewakili suara Kabupaten Bangka. Semestinya sudah terpilih sebagai anggota DPR RI karena P3 Kabupaten Bangka kala itu memperoleh persentase tertinggi se-Sumatera Selatan. Tapi klausula itu kemudian dipatahkan oleh P3 Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memperoleh suara terbesar se-Sumatera Selatan. Pada pemilu 1999, penetapan calon anggota DPR terpilih berbasiskan suara partai di tingkat kabupaten yang penetapannya oleh DPP partai itu sendiri dengan menggunakan suara terbanyak atau persentase suara tertinggi. Kerancuan dan ambigu partai dalam menetapkan caleg terpilih dengan perolehan suara persentase tertinggi dan atau angka absolut suara terbanyak membuat Imron gegap gempita memperjuangkan Bangka Belitung terpisah dari Sumatera Selatan. Karena aturan KPU pada tahun 1999 itu menyulitkan daerah yang kecil mata pilihnya untuk bisa tembus ke DPR RI. Ketika perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 1999 dan 2000, Imron yang mantan anggota MPR itu berada di garis depan. Dia ditunjuk sebagai koordinator tim percepatan pembentukan Provinsi Bangka Belitung yang memiliki tugas mengkoordinasi kelompok kerja promosi dan komunikasi serta kelompok kerja kajian strategis. Karena perannya inilah Imron selalu tampil di berbagai media massa sebagai juru bicara presidium. Setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk, Imron Pangkapi terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung pertama, yakni tahun 2001-2004. Imronlah salah satu orang yang meletakkan dasar konstitusi dan pondasi pembangunan Kepulauan Bangka Belitung, mendampingi pejabat gubernur Amur Muhsin serta gubernur definitif H.A. Gudarni Rani. Selesai bertugas di Pangkal Pinang atau Kepulauan Bangka Belitung, Imron Pangkapi kembali ke Jakarta dan bertugas sebagai staf khusus di Kementerian Koperasi dan UKM era Menteri Surya Dharma Ali selama periode tahun 2004-2009 dan tahun 2009-2010. Ketika mulai menepi dari panggung politik praktis, lagi-lagi Imron Pangkapi mendapat posisi yang dipercaya oleh negara.
bertugas di badan usaha milik negara, ditunjuk sebagai komisaris PT Timah Terbuka tahun 2015 tahun 2016 dan komisaris PT Pegas Komunikasi atau PGN Group tahun 2017-2021. Saat ini Datuk Sri Haji Imron Pangkapi, begitu ia mendapat gelar dari banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia, termasuk dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung, banyak mengisi waktu di tanah kelahiran. Beliau bertani, berkebun, berkumpul bersama anak dan cucu. Satu orang putranya ikut dalam dunia politik, yaitu Depati Amir Gandhi, saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang. Tokoh kita, guru, senior, orang tua, motivator, Datuk Sri Haji Imron Pangkapi. Melalui video ini, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-65 pada tanggal 26 Juni tahun 2022. Mohon maaf tidak bisa ikut bersukacita, bersenang-senang dalam tasyukurannya, karena di saat video ini ada diputar, saya sedang berada di Kota Blitar, Jawa Timur. Ada sebuah pantun agar tak hilang kuak Melayu di negeri serumpun sebalai untuk guruku, motivatorku, Datuk Sri Haji Imron Pangkapi yang ulang tahun ke-65. Pergi ke kebun di Olon ngopi, jarang berkumur, berat di malu. Selamat ulang tahun Datuk Imron Pangkapi, panjang umur, sehat selalu. Kakinya dihentak, si kotak loncat, jangan meniup api di tengah hutan. Terus berbuat, tetaplah berkhidmat. Datuk Imron Pangkapi kami butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.